Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luziatul Ayuni dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas PGRI Wiranegara dengan NIM 23186230025. Di sini saya akan membahas lagi dan lagi seputar SPSS. Kita akan membahas tentang uji korelasi berganda. Kalau kemarin kan cuma 2 variabel, kalau sekarang itu kita akan membahas 3 variabel. Korelasi berganda itu dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, yang kita butuhkan sama seperti yang kemarin, kita membutuhkan Excel agar nanti data-datanya bisa kita masukkan dengan mudah. Kita membutuhkan aplikasi SPSS-nya dan kita juga memerlukan buku panduan untuk bisa mengetahui bacaannya nanti seperti apa. Pengambilan keputusannya seperti apa? Apakah dia itu termasuk korelasinya rendah, sedang atau tinggi, dan lain sebagainya. Apakah H0-nya diterima ataupun ditolak. Seperti itu teman-teman. Jadi langkah pertama, kita lihat datanya dulu. Dan kebetulan datanya sudah aku siapkan di Excel seperti ini. Jadi ini itu ada 3 variabel teman-teman, ada variabel X1, X2, dan Y. Sedangkan yang ditanyakan adalah apakah ada hubungan antara komitmen tugas dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan kalau X1-nya di sini adalah komitmen pada tugas, kita lambangkan dengan X1, motivasi kerja kita lambangkan dengan X2, variabel X2, dan kinerja itu adalah Y-nya. Jadi yang mempengaruhi ini adalah X1 dan X2 dan yang dipengaruhi adalah Y. Jadi bisa kita blok semua data variabel X1 sampai dengan Y. Kita blok semuanya. Kita ini mempunyai 30 sampel teman-teman. Kita Ctrl C. Langsung kita pergi ke SPSS-nya. Semua data yang udah kita masukkan, kita langsung Ctrl V aja di sini teman-teman. Ctrl V, oke. Ini kan bentuknya masih desimal ya. Jadi seperti halnya dengan yang kemarin, ini di data view kita cuma bisa menginput semua datanya aja. Lalu untuk mengedit menuju ke variabel view, ini name-nya kita ubah aja. Ini menjadi X1, kan tadi X1 ini ya. X1 kita caps lock aja tulisannya. Ini X1, bawahnya adalah X2, dan yang terakhir ini adalah Y-nya teman-teman. Kita tinggal desimal ini kita nolkan semuanya. Kita nolkan biar nanti angka koma-koma di belakangnya itu nggak ada nol. Dan untuk labelnya teman-teman kita bisa kasih keterangan di sini. Kita lihat dulu di Excel-nya tadi ya. X1 itu adalah komitmen pada tugas. Aku jadiin 2 aja gini. X1 adalah komitmen pada tugas. Komitmen pada tugas. Sedangkan X2-nya itu apa ini? Motivasi kerja. Sedangkan Y-nya ini adalah kinerja. Oke, Y-nya adalah kinerja. Ini kinerja karyawan ya. Oke, kita besarkan lagi. Dan untuk measure, ini kita scale. Ini juga scale juga teman-teman. Jadi ini tuh satu-satu. Lalu bagaimana kita pergi ke data view teman-teman. Jadi tada, ini udah berubah jadi X1, X2, dan Y. Sedangkan koma-koma tadi yang di belakang itu udah nggak ada karena desimalnya udah kita nolkan teman-teman. Lalu untuk mengetahui jika relasi antara X1, X2 dengan Y ini kita pergi ke menu analyze teman-teman. Kita pergi ke menu analyze, kita pencet yang regression, terus linear. Regression, terus linear. Ya, seperti ini tampilannya, oke.
Aku geser kameranya aja. Setelah itu, variabel komitmen pada tugas ini kita taruh di independence. Caranya seperti ini, kita tinggal membalik panah ini, terus komitmen kerja ini kita rubah ke variabel independence. Kita taruh di variabel independence. Variabel independence itu apa sih? Variabel independent itu adalah variabel bebas, jadi variabel yang mempengaruhi. Jadi kedua variabel ini yang nantinya akan mempengaruhi pada variabel dependen ini. Lalu variabel dependennya itu adalah kinerja, yakni variabel terikat yang dipengaruhi, ibaratnya itu bukan objek sih, pembahasan yang akan kita teliti. Jadi ini itu udah terikat, jadi apa yang akan kita teliti fokusnya itu kepada kinerja gitu. Jadi ini tuh terikat, nanti semua hasilnya itu dipengaruhi oleh independen teman-teman. Kita pindah aja seperti ini. Setelah itu kita pindah ke menu statistik. Di menu statistik, mode fit, R-square change, deskriptif, ini kita checklist semua teman-teman. Setelah itu continue. Setelah itu kita pergi ke plots. Di plots ini adalah variabelnya itu dependent teman-teman. Jadi dependent ini adalah variabel Y, yakni variabel yang dipengaruhi, bukan yang mempengaruhi. Dependent adalah yang dipengaruhi teman-teman. Tadi kan yang dipengaruhi adalah kinerja. Jadi kita taruh di Y ini. Sedangkan di variabel X-nya ini kita pakai yang algebraic ini teman-teman. Seperti ini kita pindahkan. Jadi algebraic itu apa sih? Algebraic itu merupakan singkatan dari adjust predicted values. Jadi ini adalah nilai prediksi yang disesuaikan, yang merupakan variabel sementara seperti yang kita sebutkan tadi, variabel X1 dengan X2. Seperti itu. Lalu setelah ini kita pergi ke continue. Setelah itu kita pergi ke save. Di save kita cukup checklist tombol yang atas sendiri, bagian pojok kiri, unstandardized. Oke. Setelah itu continue. Nah, cukup 3 ini aja teman-teman yang kita rubah tuh. Setelah itu klik OK. Kita tunggu. Dan ini adalah hasil data yang sudah kita buat tadi. Variable X-nya kan komitmen tugas, X2-nya motivasi kerja, dan Y-nya itu adalah karyawan. Kita cari R parsial. R itu adalah hubungan, sedangkan parsial itu individu. Kita cari hubungan individunya dulu. Jadi kita melihat di tabel yang correlation. Kita melihat di percent correlation ini, jadi kita cari antara variabel Y dengan X1, Y dengan X2, Y dengan X1 dan X2. Ini adalah R parsialnya teman-teman. Kita cari yang kinerja dengan komitmen pada tugas. Jadi kinerja ini, misalkan ini bisa ditulis, ini adalah variabel Y, komitmen pada tugas adalah X1 dan ini adalah X2. Yang kita cari dulu, kan R parsial kan hubungan individu. Jadi kita cari apakah ada hubungan antara komitmen pada tugas dengan kinerja. Kita cari mana ini angka yang paling sama. Ternyata R X dengan X1 dengan Y ini adalah 0,287. Bagaimana cara membacanya? Kan Y adalah kinerja dan komitmen pada tugas adalah X1. Sedangkan yang saya cari terlebih dahulu adalah Y dengan X1. Berarti ke atas dan juga ke samping. Yang kita cari adalah hubungan antara kinerja dengan komitmen pada tugas. Oh, ternyata 0,287. Kita cari lagi antara komitmen pada tugas dengan kinerja. Ternyata 0,287. Itu R parsial antara Y dengan X1. Sedangkan kita cari R parsial Y dengan X2. R parsial antara
Y dengan X2. Ini X2-nya teman-teman. Jadi kita mencari hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja. Kita cari angka yang sama. Dan ternyata kita lihat motivasi kerja dengan kinerja adalah 0,360. Jadi arahnya itu ke samping gini. Motivasi kerja dengan kinerja 0,360. Jadi R parsial antara kinerja dengan motivasi kerja adalah 0,360. Sedangkan hubungan antara komitmen pada tugas dengan motivasi kerja, kita juga sama, cari dari atas ke samping. Motivasi kerja dengan komitmen pada tugas adalah 0,264. Kan lurus. Komitmen pada tugas dengan kinerja, dengan motivasi kerja, mohon maaf. Komitmen pada tugas dengan motivasi kerja adalah 0,264. Jadi, bisa kita simpulkan, ini R parsialnya dulu ya teman-teman. Ini R parsialnya, kita bisa membaca apakah antara Y dengan X1, Y dengan X2, X1 dengan X2 ini mempunyai korelasi hubungan yang rendah, kuat, atau bahkan tidak ada hubungan. Kita bisa kita baca dengan mudah, kita bisa membaginya menjadi dua seperti ini teman-teman. Jadi hubungan antara Y dengan X1 itu tadi sudah ditemukan 0,287. Jadi 0,287 berada di titik ini. Berarti hubungan antara kinerja dengan komitmen pada tugas itu memiliki hubungan yang rendah, teman-teman. Lalu untuk R atau hubungan antara Y dengan X2 itu adalah 0,360. 0,360 coba kita lihat di tabelnya lagi. Oh, ternyata 0,360 adalah rendah. Berarti antara kinerja dengan motivasi kerja ini memiliki hubungan yang rendah juga. Lalu bagaimana dengan R parsial antara komitmen pada tugas dengan motivasi kerja? Tadi antara komitmen pada tugas dengan motivasi kerja adalah 0,264. Kita lihat di tabel ini lagi, 0,24 berarti masih masuk ke dalam kategori rendah. Jadi hubungan antara komitmen pada tugas dengan motivasi kerja masih dikatakan rendah. R parsial dari ketiga interpretasi koefisien korelasi ini adalah memiliki hubungan yang rendah semua teman-teman. Berada di baris keempat semua ini datanya. Lalu untuk mengetahui bagaimana R simultan, R adalah hubungan, simultan adalah bersama-sama. Jadi R simultan itu hubungan bersama-sama antara variabel Y, X1 dengan X2. Kita bisa scroll ke bawah, kan tadi ini teman-teman, kita bisa scroll ke bawah ke model summary. Di model summary ini kita fokus ke R-nya ini teman-teman. Ini R. Berarti R simultan antara Y X1 dengan X2 ini adalah 0,411. Kita lihat ke tabelnya lagi. Mohon maaf ke tabelnya, buku panduannya. 0,411. Berarti R simultan antara Y X1 dengan X2 ini memiliki kategori hubungan yang sedang teman-teman, berada di urutan ketiga. Jadi untuk pengambilan keputusannya kita fokus ke tabel yang kedua di sig one tiled ini, signifikansi one tiled ini. Cara untuk membaca atau pengambilan keputusannya kita lihat di buku panduannya tadi. Coba aku perbesar ya buku panduannya. Kita cari di dasar pengambilan keputusan. Jika p-value atau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima, H1-nya ditolak. Jika p-value atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Oke, kita baca sekarang dari data SPSS yang sudah kita buat tadi. Kita besarkan dulu ya, nanti kita bacanya setelah kita menemukan hasil dari signifikansi one tiled-nya ini. Membaca pengambilan keputusan, kita kan fokus kepada tabel signifikan one tiled tadi. Dan udah kita carikan
tadi bahwa antara X1 dengan Y, X1 dengan Y adalah 0,062. Lalu cara membacanya atau cara pengambilan keputusannya itu seperti apa? 0,062 itu lebih besar daripada 0,05. Jadi bisa disimpulkan antara Y dengan X1 itu H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Artinya, tidak ada hubungan antara variabel X1 dengan Y. Jadi tidak ada hubungan antara komitmen pada tugas dengan kinerja. Seperti itu. Lalu antara X2 dengan Y. X2 dengan Y adalah 0,025. Ini teman-teman, 0,025 antara motivasi kerja dengan kinerja. 0,025 itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa H1-nya ini diterima, H0-nya itu ditolak. Berarti ada hubungan antara variabel X1 dengan Y. Ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Hubungan antara X1 dengan X2 itu adalah 0,079. Ini teman-teman, 0,079. 0,079 adalah lebih besar daripada 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa H0-nya itu diterima dan H1-nya ditolak. Jadi tidak ada hubungan antara motivasi kerja dengan komitmen pada tugas teman-teman. Lalu untuk mencari hubungan simultan antara Y X1 dengan X2-nya, dan ini kita fokus kepada tabel yang sebelah kanan sendiri adalah signifikan F change. Di sini adalah 0,082. Dan kita lihat buku panduannya kembali. Di buku panduan jika P value atau nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya itu diterima, H1-nya itu ditolak. Sedangkan jika P value-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Dan data yang sudah kita buat menggunakan SPSS ini ternyata 0,082. Dan 0,082 ini ternyata lebih besar daripada 0,05. Maka H0-nya itu diterima, H1-nya itu ditolak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata antara variabel X1, X2, dan Y itu tidak ada hubungan. Jadi untuk mengetahui apakah ada faktor lainnya, kita bisa mengurangi dari jumlah persentase yang udah kita hitung tadi secara persennya ya. Kan tadi udah dihitung ada 10,8%. Jadi 100% dikurangi 10,8% itu adalah 89,2%. Jadi lebih besar yang ada di faktor lain teman-teman. Motivasi kerja dan komitmen pada tugas ini hanya 10,8 gitu. Oke, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.